صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jemaah para pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran dimanapun berada, nanti saatnya tiba, kami telah menginventaris lebih kurang minimal 175 kesalahan besar lahnan jali atau lahnul jali, ataupun lainnya adalah lahnan atau lahnul khafi, kekeliruan atau kesalahan kecil minimal. Bukan berarti kalau kami sebutkan 175 atau 200 kesalahan kekeliruan terdapat di kita, tidak. Maksudnya mungkin di kita ada 7, di si ini dapat ada 3, yang ini 5, yang ini 1, yang ini bersih bagus. Artinya di orang-orang tertentu di seluruh dunia ini minimal ada 175 kesalahan kekeliruan dalam membaca surah Al-Quran, surah Al-Fatihah ini. Tetapi ingin diingat sampai kapanpun, kita bukan untuk mengkoreksi orang, bukan untuk menyalahkan orang lain, untuk memperbaiki diri kita. Mungkin suatu saat kita jadi imam di keluarga, di teman, di langgar mushola masjid, ataupun diminta orang lain untuk membaca surah Al-Fatihah dan pembukaan acara resmi maupun tidak. Itu yang kita pentingkan adalah untuk sebagai membaca rukun di dalam sholat, yaitu Al-Fatihah. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami beritahukan di ujung dulu, amin itu sama panjangnya dengan Yasin. Itulah Yasin, amin. Tapi kenapa ada yang amin? Boleh, karena ini tidak bagian rangkaian dari surah Al-Fatihah, tidak masalah sama sekali. Tapi aslinya hukumnya 2. Dia panjangnya 2 harokat, ujungnya boleh 4 atau 6. Amin. Tapi kalau panjang amin boleh, tidak masalah. Tapi kami kasih tahu bahwa hukumnya begitu. Kita dua ayat dulu. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bergeser saja dari ini amin siapa? Mimin. Alim apa? Siapa ni? Mimin. Ya, Min. 2 ayat Min. Tak masalah. Ya, bagus. Lanjut dulu ya. Ya. Betul. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Tim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu irama jiharka boleh. Itu si lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lanjut. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus. Ya, bagus. Lanjut di apa namanya ujung. Siapa namanya? Mila. Ya. Ya, Man, lanjut Man. Ya, Kak. Ya. Ya, bagus. Lanjut, Kak Karam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ada yang begini. Untuk diingat sampai kapanpun, sampai mati, bahwa huruf lam, huruf L dalam bahasa Indonesia berbeda dengan pengucapan dalam bahasa Arab. Kalau huruf lam atau L bahasa Indonesia itu ujung lidah terkena di langit-langit. Coba sebut. Bola. Lampu. Jalan. Rasakan dia ujung lidah terkena di langit-langit kan? Nah, itu rasakan saja. Kalau lam atau L yang dimaksudkan dalam bahasa Arab itu yang tepat, yang benar, ujung lidah ataupun sisi kiri kanan lidah di ujung sini ataupun di atasnya ini menyentuh gusi depan. Gusi depan mendekati akar gigi seri atas, gusi depan.
Ini 3 beradik kandung, letaknya nun, ro, dan lam. Nun sama di situ, nun, ro di sana juga, lam di situ. Ini namanya makharijal huruf, tempat keluarnya huruf. Kalau ataupun jika lidah ini terletak menyentuh langit-langit, maka keliru. Nun kita, nun na beda dengan nun Arab. Nah, jadi letaknya sama, tapi ada yang guru-guru mengatakan beda-beda tipis letaknya, tidak masalah, yang penting pendengarannya tepat. Ro, lam, nun itu letaknya ujung lidah terkena di gusi atas bagian depan, gusi depan bagian atas akar gigi seri. Jadi mendekati akar gigi seri atas, gusi. Jadi sana. Lihatlah, kalau kita sebut bola, bahasa Arabnya bola, bola, lain, bukan bola, bola. Jalan, dia jalan, jalan, jalan. Gitu ya. Coba kita sebut lam, 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 li, lu. Nah, satu lagi untuk diingat sampai mati, pelajaran dasar ini. Jika menyebut dalam bahasa Arab ada 3 harokat. Harokat atas namanya fathah, a, harokat bawah, baris bawah kasroh, i, baris depan dhammah, u. A-nya coba a. Bahasa Arab tidak mengenal begini. O itu tidak bisa, tidak bisa. O, mulut terlalu lebar ke atas tidak bisa. Dia melebar ke samping, bukan buka. Kalau o itu salah, keliru. Itu a ketebalan, hamzah yang tebal, tidak bisa. Dia hanya begini. A coba. A. Ya, a begitu ya. Jadi jangan o. Nah, misal billah tidak bisa. Billah dia macam itu kan. Billah sama-sama. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak masalah. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Tetap dimengerti. Bahasa Arab tidak. Tidak harus, dia harus a tepat. Tidak boleh juga seperti imalah. Begini. Tidak bisa, tidak boleh. Pendengaran a, tapi terdengar misalnya begini. Alhamdulillah. Dia salah, keliru. Seharusnya betul. Oke, tinggalkan a. Satu lagi dia ke bawah. I, kasroh namanya. I betul, coba. I. Tidak boleh ya. Tidak boleh ada bunyi ataupun nanti begini. Misalnya yang keliru itu begini. Bismillah. Nah, itu kan bis. Mestinya bis. Atau bismillah. Mi itu bukan mi. Bismillah tidak boleh. Lalu untuk diingat dhammah atau baris depan itu seperti ini. Itu tidak akan sempurna keluar u itu kecuali dimonyongkan bibir itu. Coba. Tidak boleh Jadi bunyinya Tapi kalau monyong coba. Du, tu, su. Nah, coba kalau tidak monyong du, alhamdulillah. Tidak bisa. Mesti alhamdulillah dia begitu ya. Diingat sampai mati. Dan monyongnya, muncungnya ini hanya untuk 2 cara atau 2 tempat. Ketika menyebut waw, au misalnya, au atau wa. Wa itu tidak bisa wa, mesti wa, ada monyong, wa. Atau au, lau, waw gitu. Atau du ini yang u tadi. Nah, itu hanya 2 itu saja. Lain itu tidak boleh dimonyongkan bibir ini. Nah, itu untuk diingat. Kata Pak Haji Edi, tidak boleh huruf-huruf itu dimuncungkan, dibulatkan begini bibir, kecuali hanya tadi waw sama bunyi u. Apapun u itu au, du, tu, su, ju, itu ju, gitu ya.
Jadi bergunanya nanti masuk di ayat ini. Kita satu lagi kami dengar ada dilatih, diajarin, dipelajarin, bedakan antara ha tipis dengan ha. Kalau ha yang keliru ini di dalam surat ini Al-Qur'an ini, ha-nya di sini pangkal tenggorokan, tidak usah tekan. Ha, hari, harimau, ha. Tidak ada penekanan. Tapi yang kita maksud di sini ha tipis, ha pedas, kata. Ha, coba. Ha, hi, hu. Tidak mudah tapi bisa. Ha, hi, hu. Karena apa? Jika tertukar ini, tertukarlah artinya maksudnya. Jadi kita ulangi bismillahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang terdengar hamzah menyebut ainnya. Terdengar begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu keliru. Itu hamzah alif. Yang benar a. Diulangi nanti latihan di rumah. Cepat atau lambat bisa. Asal begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nampaknya sudah seragam. Ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba ya. I Kalau untuk belajar, untuk latihan, ain ini boleh dimasukkan betul. Tapi kalau sudah bisa, pintar jangan. Ini bukan huruf tebal. Dia cukup Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup beda dengan alif atau hamzah, sudah benar masuk. Karena ini huruf tipis. Memang penyebutannya sulit, tidak mudah, seolah-olah tebal, tidak. Huruf ini huruf tipis. Namanya huruf tarqiq. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, ini yang pelajaran kita barusan. Yaw itu, waw mati itu harus muncung. Kalau tidak bunyinya Maliki yaw, yaw jadinya. Maliki yaw, yaumid yaw. Nah, mesti yaumiddin, lembut dianya. Maliki yaumiddin. Waw mati, ya mati itu lembut. Tidak boleh dikejutkan. Maliki yaumiddin, dimasukkan yang dalam perasaan. Maliki yaumiddin, mulut dimunculkan karena waw mati. Sudah tadi pelajaran dasar untuk diingat sampai mati. Kalau waw mati, waw hidup muncul dia. Huruf lain tidak boleh kecuali domah ujung. Tu, su, ju, bu, u begitu.
Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Jadi sudah betul, cuman diingat di sini ada tekan harus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika seperti ini, seperti hampir nampak betul tapi keliru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pendengaran orang umum itu betul, padahal keliru. Yang saya baca adalah i-nya saya panjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tidak ada tasydid, tidak ada sabdu di situ oleh saya. Keliru. Artinya pun berbeda. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan. Tapi kalau berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka, tidak ada ini disabdukan, melainkan dipanjangkan saja i-nya. Itu kepadamu sinar matahari kami menyembah dan kepadamu sinar matahari kami minta pertolongan. Kan jauh beda artinya. Pendengaran sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka, karena tidak ada hentakan. Seharusnya ada hentakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf itu di belakang ya. Di belakang. Qaf sama kaf beda tempatnya. Qaf agak ke belakang lagi, kaf ke depan. Untuk belajar, qaf ini boleh kenakan betul. Itu coba. Apa? Qaf ini huruf tebal, tafkhim. Satu-satunya cara untuk menebalkan huruf adalah mengangkat lidah bagian belakang, pangkal, lidah pangkal ditegangkan, sentuhkan ke atas. Qaf. Hanya itu caranya untuk menebalkan huruf. Misalnya huruf shod, do, lo, zo itu diangkat ini. Kalau tidak diangkat bunyinya lain nanti. To, so, zo, o. Nah itu. Jadi diangkat ininya, yang lidah bagian belakang itu diangkat. Qaf berdekatan dengan kaf. Nanti kalau sudah pintar tidak harus yang kena betul. Mustaqim itu kalau juri yang itu disalahkannya terlalu tebal, padahal dia baris kasroh bawah itu tipis. Bukan tipis, qafnya tetap tebal tapi ketebalannya tipis, mungkin 60% dari qaf yang baris atas atau fathah. Jadi kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sekali lagi, qaf adalah huruf tebal. Boleh untuk belajar kita akan tebalkan betul.
qi, qu, aq. Karena saking tebalnya dia bantol huruf qalqalah. Aq jadinya. Nah, yang lain huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, qa dan qaf. Hanya itu yang boleh dipantolkan. Yang lain tidak. Tapi yang lain sering terpantol tanpa sengaja. Jadi kita ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada huruf lain yang tidak mudah tapi bisa. Huruf shad. Shad, dengarkan. Shad ini 3 saudara sama, kembar, lahir dari perut yang sama, rahim yang sama, tapi sifat berbeda. Sama seperti kita, kembaran sekalipun, 2 beradik sekalipun, ada yang suka tersenyum, ada yang suka mudah tersinggung, ada yang mudah marah, ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang suka bersedekah, ada yang suka berhemat. Nah, itu kan sifatnya sama ini. Tempatnya sama, sifatnya ada yang sama, ada yang beda. Dia beradian dengan sin, sa, sin, lalu za, zai atau za, kemudian shad. Nah, itu 3 beradik sama. Kalau sin sama shad ini ada sifat yang sama, yaitu sopir, ada desis kayak ular sendok. Nah, itu sifatnya ada sopir, ada bunyi yang mendahului. Nah, kalau sin dia lidahnya mengapar, istifal namanya, mengapar. Lidahnya tidak usah ditekan. Sa, coba ya, sin ini. Sa, si, su. Nah, kalau atau jika shad lain, lidahnya tidak mengapar, angkat belakang lidah, lalu lidah bagian ini semuanya ini tekankan, arahkan ke langit-langit. Shad, so. Ini tadi pelajaran, tidak ada caranya untuk menebalkan satu huruf kecuali tegangkan atau angkat lidah belakang, dan yang ini khusus shad, dia naikkan ininya, lidahnya. Tidak seluruh huruf dinaikkan ya. Coba. So, si, su, so, si, su. So, bunyi O-nya itu bukan karena mulut ini dimuncungkan, bukan. Dia bunyi keluar O itu so karena dinaikkan ini tebal, dinaikkan lidah bagian belakang. So. Tidak mudah satu huruf ini, tapi bisa. So. Coba. So. Dia sekali lagi huruf yang tebal. Cara menebalkan huruf ini, angkat lidah ini. Idbaq atau istiqla namanya, istiqla dan idbaq. Naikkan lidah bagian belakang ini naikkan juga, dengan kata lain tegang. So. Nah, itu ya. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu huruf so ya. So. Kalau tidak ada baris atas namanya shad. Shad dianya. Kalau tidak ada baris atas. Kalau ada baris atas fathah, so namanya. So dibaca so. Tapi kalau tidak ada huruf begitu, shad. Gitu ya. Ada satu huruf lagi di dalam surat Al-Fatihah ini yang tidak mudah dipelajari tapi bisa, yaitu to. Coba to. Bunyi O dalam huruf shad maupun huruf to bukan muncungkan mulut ini, tidak, bukan. Tadi kan sudah pelajaran pertama untuk diingat sampai mati. Muncung mulut hanya boleh untuk waw sama u. Waw sama u, baik waw hidup maupun mati. Lain itu tidak. Bunyi huruf O itu bukan so, bukan dimuncungkan, melainkan so biasa, so. Begitu juga bunyi to. Coba to. Nah, saya beritahu, huruf
to ini, to caranya sama dengan sesuatu tadi. Angkat, tegangkan lidah ini. Lidah angkat, lidah belakang naikkan. To. Saking tebalnya huruf ini jadinya coba. To. Ti. Tu. At. Bantol ya, saking tebalnya. Nah, jadi to ini sekali lagi ada 3 beradik bersaudara, 3 kembar dianya. Keluar dari perut yang sama, rahim yang sama, ibu yang sama, tempat yang sama, yaitu lidah bagian ujung lidah kenakan di akar gigi seri atas. Akar gigi seri atas. To coba. Ujung lidah itu kena di sana. To. Kembarannya, kawannya ta. Coba. Ta. Jangan ditekan lidahnya, jadi tetap ta. Satu lagi beradikannya da. Makanya orang suka menyebut to jadi to. Ta itu nanti tambah huruf to jadi. Nah itu. Jadi satu-satunya cara diingat terngiang-ngiang kata Pak Haji Edi untuk mengucapkan huruf agar tebal, angkat lidah itu, lidah belakang, pangkal lidah dan tengah lidah arahkan ke langit-langit untuk 4 huruf. Sod, dot, to, zo. 4 huruf. Kalau yang lain belakang saja, itu qaf, ra dan kha. Jika tidak salah, rasanya benar. Nah, jadi hanya satu-satunya cara untuk bunyi huruf yang benar dari to, tekan lidah ini, tekankan ke atas, tegangkan, angkat lidah bagian belakang, pangkal, dan juga lidah depan tengah ini naikkan ke langit-langit. To, ti, u. Jika kita santai, to, walaupun besar, to, salah, karena tidak diangkat lidah. Itu sama dengan ta tadi dikasih to, siratal ladzi. Kalau orang sensitif kupingnya tahu itu, keliru, itu bukan to, itu to, bukan to, tapi to itu ya. Huruf ini tidak mudah. Saya jarang menggunakan kata sulit. Dalam ilmu jiwa jangan berkata sulit. Cari kata yang enak. Tetap pikiran tidak mudah, artinya mudah. Jangan lihat kucing hitam, terbayang. Jangan lihat kucing hitam, terbayang kucing hitam. Jangan merokok, nak, jangan merokok. Merokok, bayangan dia merokok. Jadi ini huruf ini tidak mudah, tapi bisa dipelajari. Jangan mengatakan sulit. Kalau sulit lama. Jadi kita ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu si, lihat. Si dah. Sirata. Coba. Sirata. Tekan sinya. Sirata. Nah, dipelajar, latih, bangun tidur begitu, ke pasar pelan-pelan. Sirata. Bekerja begitu. Mau tidur termasuk dalam mimpi. Sirata. Kami dulu belajar begitu 30 tahun 25 tahun yang lalu begitu. Sirata. Nah, sirata. Coba. Nah, oke. Siratal ladzi. Nah, hampir semuanya betul ya. Siratal ladzi. Ya. Sudah betul. Tapi mungkin kalau satu-satu ada yang agak perlu benar, tidak apa-apa. Ulang lagi.
صراط الذي صراط الذين